semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huarunisa Apriani dengan NIM 25009000672 dari Universitas Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Di video kali ini saya akan menyampaikan tugas UTS untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Dede Husni. Materi yang saya bahas adalah tentang interaksi Islam dan Barat di Al-Andalus. Pernah kebayang gak sih kalau dulu wilayah Spanyol dan Portugal pernah jadi pusat kejayaan Islam di Eropa? Tempat itu dikenal dengan nama Al-Andalus. Dan salah satu dinasti paling berpengaruh di sana adalah Bani Umayyah. Semua bermula pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Muslim dari Afrika Utara menyeberang ke semenanjung Iberia. Mereka dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, seorang panglima hebat yang namanya dikenal dalam sejarah Islam. Pasukannya berhasil mengalahkan kerajaan Visigoth yang saat itu sedang lemah dan terpecah. Dalam waktu singkat, sebagian besar wilayah Spanyol jatuh ke tangan Muslim. Awalnya, Al-Andalus masih menjadi provinsi dari Kekhalifahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Namun, ketika Bani Umayyah runtuh di timur dan digantikan oleh Abbasiyah, ada satu tokoh penting yang berhasil selamat, yaitu Abdurrahman Az-Zakir. Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman Az-Zakir datang ke Al-Andalus dan mendirikan Daulah Umayyah di Cordoba. Karena keberhasilannya membangun kembali kekuasaan Umayyah, ia dikenal sebagai pendiri kejayaan Islam Spanyol. Setelah itu, Al-Andalus berkembang pesat. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Abdurrahman III pada abad ke-10. Ia mengubah pemerintahan menjadi Kekhalifahan Cordoba, menjadikan Al-Andalus salah satu negara paling kuat di Eropa saat itu. Di masa ini, kota Cordoba menjadi kota besar yang sangat maju. Jalan-jalan tenang dan lampu, ada rumah sakit, pasar besar, taman indah, serta perpustakaan dengan ratusan ribu buku. Saat sebagian Eropa masih berada dalam masa kegelapan, Cordoba disebut senang sebagai pusat ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh besar juga lahir di Al-Andalus. Salah satunya ada Ibnu Rushd atau biasa disebut Averroes, filsuf dan dokter terkenal yang pemikirannya berpengaruh sampai ke Eropa. Ada juga Abbas bin Firnas, ilmuwan yang dikenal mencoba terbang jauh sebelum pesawat ditemukan. Selain itu ada Az-Zahwari, dokter ahli bedah yang dijuluki Bapak Ilmu Bedah Modern. Namun, setelah masa kejayaan Bani Umayyah berakhir pada abad ke-11, Al-Andalus mulai terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Muluk Al-Tawaif atau Taifah. Perpecahan ini membuat kekuatan Islam melemah. Kerajaan-kerajaan Kristen di utara pun mulai merebut wilayah demi wilayah dalam proses yang disebut Reconquista. Meski sempat dibantu dinasti Morabihun dan Muwahhidun dari Afrika Utara, kemunduran tidak bisa dihentikan. Akhirnya yang tersisa hanyalah Granada. Diperintah oleh Bani Ahmar atau Nasid, Granada bertahan cukup lama. Tetapi pada tahun 1492, kota itu menyerah kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Dengan jatuhnya Granada, berakhirlah kekuasaan Islam di Al-Andalus setelah hampir 8 abad berdiri. Meski runtuh, warisan Bani Umayyah di Al-Andalus tetap hidup sampai sekarang. Bangunan seperti Masjid Cordoba dan Istana Al-Hamra serta ilmu pengetahuan yang diwariskan menjadi bukti betapa majunya peradaban Islam saat itu. Jadi, Al-Andalus adalah bukti bahwa Bani Umayyah pernah membawa cahaya ilmu, budaya, dan kejayaan Islam hingga ke Eropa. Dari semua ini, kita bisa lihat kalau Al-Andalus punya peran besar sebagai jembatan antara Islam dan Barat. Interaksi yang terjadi di sana ikut mendorong lahirnya masa kebangkitan Eropa, yaitu Renaissance. Pelajaran pentingnya adalah kemajuan itu bisa tercapai kalau kita terbuka
mau bekerja sama, dan saling menghargai perbedaan. Jadi itu tadi pembahasan tentang